Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan. Dalam rangka ulang tahun Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia Jemaat Surabaya yang ke-68 yang mengambil tema Christ is enough, Kristus cukup. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama meresponi tema atau ajakan dari gereja ini kepada kita, satu keyakinan bahwa Kristus cukup dalam kehidupan kita. Maka saya mengajak kita bersama-sama merenungkan satu tema sebagai respon kita terhadap pengakuan bahwa Kristus itu cukup bagi kita. Maka mari kita sebagai anak-anaknya mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya bagi gereja kita, untuk membangun satu sikap hidup mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang mengucap syukur atau hidup mengucap syukur, banyak orang mengatakan hal ini gampang kita ucapkan, tetapi sulit kita lakukan. Di mana kita menyaksikan ada banyak orang, termasuk orang-orang Kristen, sulit mengucap syukur kepada Tuhan, apalagi mereka menghadapi masa-masa yang sulit di dalam hidup ini. Mungkin kalau hidup kita berjalan dengan lancar, kita mudah mengatakan syukur kepada Tuhan. Tetapi pada saat hidup kita mengalami masa-masa yang sulit, seringkali kita sulit untuk mengucap syukur. Atau mungkin ada beberapa orang-orang Kristen, mereka gampang bersyukur pada saat mereka mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Sehingga mereka begitu mudah mengatakan syukur, terima kasih Tuhan. Tetapi pada saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca menarik sekali. Rasul Paulus di tengah-tengah masa yang sulit di dalam kehidupannya, dia mengajak setiap pembacanya, orang Kristen pada waktu itu dan juga kita pada saat ini, untuk menaikkan syukur kita di dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi. Jadi Paulus menuliskan surat itu bukan sekedar teori, tetapi Paulus mempraktekkannya di dalam hidupnya. Dan saya juga mengajak kita meresponi firman Tuhan tadi dengan mempraktekkan hidup yang penuh ucapan syukur, bukan hanya dalam masa-masa yang mulan, tetapi juga dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang pertama saya mengajak kita memikirkan apa artinya mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur secara sederhana berarti berterima kasih kepada Allah karena sesuatu hal yang Allah lakukan di dalam hidup kita. Misalnya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita terhindar dari maut. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam pengalaman hidup saya, beberapa kali Tuhan mengizinkan saya terhindar dari maut. Salah satu di antaranya pernah satu kali satu pengalaman Bapak Ibu. Waktu saya mengantar hamba Tuhan pulang ke bandara karena pesawatnya yang agak pagi. Waktu kembali dari bandara, kembali ke pastori gereja, tiba-tiba saya ngeheng. Artinya mata saya tiba-tiba tutup karena ngantuk. Puji Tuhan pada waktu itu tidak ada kendaraan atau tidak ramai kendaraan, sehingga walaupun sekejap mata saya tertutup, tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Kita mengucap syukur kepada Tuhan mungkin karena kita sembuh dari penyakit. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita berhasil mencapai satu prestasi di dalam hidup kita. Baik di dalam pekerjaan, mungkin juga di dalam studi kita atau studi anak-anak kita. Kita juga berterima kasih kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah karena ada kekuatan dan penghiburan yang Tuhan berikan bagi kita justru di saat-saat kita menghadapi kesulitan dan kesukaran. Teristimewa saya melihat di dalam masa-masa pandemi ini, saya mendengar beberapa kesaksian bagaimana mereka mengucap syukur kepada Tuhan, dan di dalam ucapan syukur itu ada kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan yang mereka alami di dalam masa-masa pandemi ini.
Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal juga bisa berarti kita belajar mempercayai Allah di dalam segala hal kehidupan kita. Bahwa Allah itu tetap baik dan tidak berubah. Bahwa Allah itu tetap setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Kita belajar mempercayai Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, yang kedua yang kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengucap syukur dalam segala hal? Atau apa arti pentingnya kita mengucap syukur dalam segala hal? Dari bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, minimal saya melihat 3 hal. Hal yang pertama, kita mengucap syukur dalam segala hal karena memang itu adalah kehendak Allah bagi kita, kata Paulus. Allah menghendaki kita sebagai anak-anaknya mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan rindu kita lakukan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Tuhan rindu itu menjadi nyata dan realita dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Menunjukkan kita hidup mengikuti kehendaknya tatkala kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Karena ternyata Bapak Ibu, mengucap syukur dalam segala hal merupakan satu kekuatan di dalam kehidupan kita untuk menghadapi penderitaan, kesulitan, dan kesukaran hidup ini. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam kehidupan Paulus di dalam pelayanannya, dia mengalami satu penderitaan demi satu penderitaan di dalam hidupnya, satu kesulitan demi satu kesulitan di dalam hidupnya. Tapi menarik sekali, Alkitab menyaksikan bagaimana Paulus di tengah-tengah segala kesulitan hidup yang dia hadapi, dia belajar untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ingat tatkala dia ada di penjara di Filipi, dia memuji Tuhan di tengah-tengah tangan kakinya terbelenggu oleh rantai. Tetapi mulutnya tidak bisa dibelenggu untuk memuji, bersyukur, memuliakan Tuhan. Dan kita melihat Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kisah itu, bagaimana kekuatan yang dari Tuhan dia alami tatkala dia bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah masa yang sulit, masa pandemi ini, apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Berapa banyak ungkapan syukur yang keluar dari mulut kita, atau setiap hari kita menjalani hidup kita dengan sungut-sungut dan tidak ada ucapan syukur yang keluar darinya. Mari kita belajar seperti Paulus. Di tengah-tengah segala kesulitan, kesukaran hidupnya, dia belajar mengucap syukur. Dan dengan ucapan syukur itulah mereka, Paulus, orang-orang Kristen sepanjang zaman mendapatkan kekuatan menjalani hari-hari mereka sekalipun mereka harus menghadapi penderitaan. Mengapa kita perlu mengucap syukur dalam segala hal? Saya melihat yang ketiga, karena dengan mengucap syukur dalam segala hal itulah kita bisa merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan. Kekuatan, pertolongan, penghiburan Tuhan kita dapatkan tatkala kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam masa-masa yang sulit ini, mari kita belajar mengucap syukur. Yakinlah di dalam ucapan syukur yang kita lakukan dan kita jalani itu, kita akan merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan di dalamnya. Memang di satu sisi pandemi ini membawa banyak kesulitan bagi kehidupan kita. Tapi saya juga mendengar ada banyak sisi lain atau sisi baik dari pandemi bagi kehidupan umat manusia. Yang saya yakin dan percaya bagi Bapak Ibu dan juga bagi saya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah tahu apa itu mengucap syukur dalam segala hal. Kita juga sudah tahu bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu penting untuk kita lakukan. Hal yang ketiga yang juga tidak kalah penting adalah tentu kita bertanya, bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Bapak Ibu punya pemahaman atau teori itu nol kalau kita tidak praktekkan, bukan? Nah, oleh sebab itu bagaimana kita bisa memiliki hidup yang mengucap syukur dalam segala hal, yaitu kita perlu mempraktekkannya. Bagaimana kita mempraktikkan hidup yang penuh ucapan syukur itu?
Minimal Bapak Ibu, mari kita belajar merenungkan segala kebaikan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita. Secara khusus sebelum masa-masa pandemi ini. Yakinlah Ibrani 13 ayat 8 bahwa Kristus tetap sama. Sebelum pandemi dia baik, di masa pandemi dia baik, dan yakinlah setelah masa pandemi ini Kristus tetap baik bagi kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita belajar mempraktekkan hidup yang penuh ucapan syukur dengan merenungkan segala kebaikan Tuhan yang kita pernah alami dalam hidup ini. Kalau kita mau jujur, begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Dan biarlah kebaikan Tuhan yang kita sudah alami pada masa lampau menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap mengucap syukur pada zaman ini, pada saat ini, dan juga tetap mengucap syukur setelah pandemi ini. Mari kita praktekkan hidup yang penuh ucapan syukur. Mari kita mulai hari kita dengan bersyukur kepada Tuhan, dan tatkala kita akan mengakhiri hidup kita hari itu, kita mengucap syukur untuk semua pengalaman hidup sepanjang hari itu bersama dengan Tuhan yang kita alami. Kita bisa mengucap syukur dengan kata-kata kita. Kita bisa mengucap syukur dengan nyanyian pujian kita kepada Dia. Kita bisa mengucap syukur dengan bagaimana kita bersikap baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita sepanjang hari itu, sepanjang hidup kita. Dan kita bisa juga mengucap syukur kepada Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kita bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebagaimana Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik yang kita lakukan. Sehingga melalui perbuatan baik yang kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, orang boleh memuliakan Tuhan, dan orang boleh diberkati Tuhan melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Amin Bapak Ibu, saudara-saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan dorongan bagi kita. Kalau Kristus itu cukup bagi kita, mari kita membangun dan mempraktekkan hidup yang penuh ucapan syukur. Sehingga kita secara pribadi ada kekuatan, orang-orang di sekeliling kita juga mendapatkan kekuatan dengan kehadiran kita. Dan kita boleh menang bersama dengan Kristus, menjalani masa-masa hidup dalam masa pandemi ini, bahkan melewati masa-masa pandemi ini dengan hidup yang berkemenangan bersama dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, betapa hati kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, secara khusus dalam hidup bergereja GKK Indonesia Jemaat Surabaya. 68 tahun Engkau sudah menyertai gereja ini. Engkau sudah memberkati dari waktu ke waktu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai jemaat hamba Tuhan, boleh merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan di dalamnya. Biarlah Tuhan, kalau kami mengakui bahwa Engkau cukup bagi kami, ajar kami menjalani satu hidup yang penuh ucapan syukur dan terima kasih, sehingga orang boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Dan melalui ucapan syukur yang kami naikkan, kami mau belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah berlalu dari kami, tapi Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami. Berkati gerejamu Tuhan, pakai gerejamu GKK Indonesia Jemaat Surabaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh menjadi alat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya dan keluarga menyampaikan selamat ulang tahun ke-68 GKK Indonesia Jemaat Surabaya. Terus berkarya bagi Tuhan, dan kiranya Tuhan memakai gereja ini untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.